Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Baik, rekan-rekan mahasiswa, kita melanjutkan sekarang di bab ke-7. Pada kali ini kita akan belajar sedikit mufradat. Kemudian kita akan membahas tentang huruf, melanjutkan yang kemarin. Kalau yang kemarin kita huruf yang al-mukhtassah bil ismi. Nah, sekarang kita akan belajar al-mukhtassah bil fi'li dan yang musyarakah. Jadi ada yang mengistilahkan dengan mukhtassah itu karena dikhususkan untuk isim atau dikhususkan untuk fi'il. Jadi setelah huruf itu ada isim, namanya mukhtassah bil ismi. Kalau setelah huruf itu fi'il, namanya mukhtassah bil fi'li. Kalau bisa untuk kedua-keduanya, namanya musyarakah. Seperti itu ya. Nah, setelah kita mempelajari huruf, tapi di sini nih saya istilahkan dengan muttasilah bil fi'li biar gampang. Setelah kita belajar tentang huruf, kita isim sudah, huruf sudah, insyaallah besok bab ke-8 kita akan belajar tentang fi'il. Kemudian bab 9 masih fi'il, bab 10 fi'il, bab ke-11 baru nanti mu'arab dan mabni. Padahal mu'arab dan mabni ini kalau di alfiyah itu dia dikaji di nomor pertama. Nah, tapi insya Allah nanti ini kalau yang bab ke-10 sudah selesai, itu nanti kita berarti sudah belajar semua bahasa Arab gitulah. Kira-kira seperti itu. Nanti tinggal nanti bisa mempraktekkan. Baik, sekarang kita masuk di kosakata yang bab ke-7, itu kosakata di dalam rumah. Di rumah Anda pasti ada. Pertama ada kalender, itu namanya at-taqwim al-miladi, karena itu kalender hijri miladiyah. Kalau yang hijriyah berarti at-taqwim al-hijri, seperti itu ya. Kemudian ada jam, sa'ah. Jam itu disebut sa'ah saja, cuma biar lebih jelas kemudian saya kasih jidar. Jidar itu artinya tembok, sa'atul jidar. Biasa kalau kita bertamu akan diberikan teh, itu namanya syai. Orang Mesir juga suka sekali dengan syai ini. Ini di rumah mbah saya ini. Babun, pintu, kursi, pilot, itu lantai. Qaimatu tabarru'atil mujtama'. Nah, ini saya kasih nama sendiri ini. Apa namanya? Qaimatu tabarru'atil mujtama'. Namanya daftar jimpitan masyarakat. Nah, gitu aja. Qaimah itu ya gini, qaimah tabel, tabarruat itu sumbangan-sumbangan, al-mujtama itu masyarakat. Jadi daftar sumbangan atau jimpitan masyarakat. Ada bendera waktu itu Agustusan, rayah atau alam, itu bendera, lampu, misbah. Nah, anak kecil banyak ya. Nah, ini ada anak kecil. Kemudian ada bayi, ada anak yang pemuda, ini beda. Kalau bayi anak kecil namanya walad, bayi namanya tiflun, kalau pemuda ini mahasiswa namanya ghulam. Nah, ketika dalam hadis dikatakan Rasulullah menasihati Ibnu Abbas ya ghulam, artinya dia sudah agak dewasa seperti ini, bukan seperti ini ya. Nah, ini namanya ghila ya, miyah ini air, nah, berarti kan namanya ghila yatul miyah. Miyah itu jamak dari ma'un. Birkatus samak. Nah, ini ada kolam atau belumbang ikan. Ta'iratun waraqiyah. Nah, ini layang-layang. Baik, saya kira itu untuk mufradatnya. Nanti kapan-kapan saya juga akan berikan buat soal tentang mufradat lah, biar nanti kita ada murojaah tentang mufradat. Nah, sekarang kita masuk di huruf. Nah, huruf itu ada yang muttasilah bil fi'li, ada yang mustarakah. Maaf, tadi salah ya, mustarakah atau musyarakah sebenarnya sama saja. Yang mudah memang namanya muttasilah bil fi'li sama muttasilah bil af'al. Tapi di yang grup al-alukah itu saya mendapatkan namanya itu mukhtassah. Nah, sehingga ini saya kasih nama huruf takhtassu bil af'al. Mukhtassah bil af'al, yang khusus untuk fi'il. Sebetulnya kayak gitu kalau terjemahan letterlocknya. Nah, cuma biar mudah saya kasih terjemahan huruf sebelum fi'il, itu saja. Apa saja hurufnya? Ada huruf nasab, huruf jazm, huruf syarat, huruf masdar, huruf tahdid. Tahdid itu kan
haddu, nah, itu artinya menganjurkan. Wala tahadduna ala ta'amil miskin, tidak menganjurkan untuk beri makan orang miskin. Nah, itu tahdid, anjuran. Sebetulnya ya tidak anjuran juga kalau diterjemah. Cuma terjemahannya selain anjuran saya tidak tahu yang tepat apa. Nah, kita sambil mikir-mikir lah, karena untuk menerjemahkan itu kadang juga tidak langsung dapat kata yang tepat ya. Tapi kalau kata haddu itu artinya yaitu menganjurkan itu. Istiqbal itu mustakbal, masa depan. Rodkalla itu apa? Rodon itu. Ya, sekali-kali tidak gitu kan. Harfu tawakku, nah, tawakku itu apa? Kalau waqi itu artinya realita. Waqa'a itu terjadi. Nah, qad ini bisa dua maknanya. Kalau ketemu dengan fi'il maudhi artinya litahqiq, itu artinya menjadi sungguh ya. Kalau ketemu dengan fi'il mudhari itu menjadi litaqlil, artinya menjadi kadang-kadang. Gitu, kira-kira gitulah. Nah, huruf nafi artinya tidak semua ini ya. Lam tidak sekali-kali, lam belum, atau tidak lama. Nah, ini juga artinya di sini maksudnya tidak. Wa takhtassu bil fi'il mudhari, ini khusus untuk fi'il mudhari. Lama itu sebenarnya artinya ketika. Cuma nanti memang kayak gini kita lihat kalimatnya seperti apa. Sebenarnya ketika lama itu biasanya seperti itu. Nah, mungkin ada beberapa yang ada contohnya, yang tidak ya nggak apa-apa lah, karena ini hurufnya memang banyak sekali dan tidak semuanya kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, ini kita kasihkan contoh. Uridu an aqra al-Quran, saya ingin membaca Al-Quran. Itu artinya supaya atau untuk. Uridu an aqra al-Quran, saya ingin untuk membaca Al-Quran. Layakhsara may yata'allamul Qur'ana wa yu'allimuhu. Nah, tidak akan merugi, sekali-kali tidak merugi orang yang yata'allamul Qur'ana, belajar Al-Qur'an, wa yu'allimuhu, dan mengajarkannya. Idzan yuqal, dikatakan sa'azuruka, saya akan mengunjungimu. Taqulu, maka kamu berkata idzan ukarrimuk. Kalau gitu aku akan memuliakanmu. Uridu an aqra al-Qur'ana kai ajida thawaba min indillah, saya ingin membaca Al-Quran supaya aku memperoleh thawab, pahala dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan. Lam yakhruj Muhammadun minal masjid, Muhammad belum keluar dari masjid. Lamma tastahdiyallah, nah ketika ini ya, ketika kamu meminta petunjuk kepada Allah, yahdika ila siratil mustaqim, niscaya Allah akan memberikanmu petunjuk kepada jalan yang lurus. Lam amr, nah ini ayat Al-Quran. Ini tuh sebetulnya harusnya itu contohnya dari ayat Al-Quran, cuma saya tidak melihat sehingga malah saya buat sendiri. Nanti yang bawah ayat-ayat Al-Quran contohnya. Wal takum minkum ummati yad'una ila khair. Nah, lam di sini namanya lam amr. Hendaklah biasanya diterjemahkan, kalian ini di antara kalian itu ada namanya ummah, golongan umat, yad'una ila khair, yang mengajak pada kebaikan. La nayah la taghdab, jangan marah. Siapa? Kamu jangan marah. Ini sudah satu kalimat, la taghdab itu. In tansurullaha yansurkum. Nah, jika kamu menolong Allah, maka Allah akan menolongmu. Nah, ini menolong Allah itu bagaimana? Menolong Allah itu ya tentunya dengan cara melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Nah, itu cara nasrullah itu. Termasuk di dalamnya al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Karena itu termasuk perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu semuanya harus ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ketika mengajak kepada jalan Allah itu harus dengan hikmah, dengan cara yang baik lah intinya. Lau itu artinya jika, lau na'lamu qitalan lattaba'nakum. Kalau kami tahu perang, nah sungguh kami akan mengikuti kamu gitu. La-nya di sini nih la sungguh ini, lattaba'nakum, sungguh kami akan ikuti kalian. Jadi pura-pura nggak tahu ini.
Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Apabila kalian saling utang berutang dengan hutang sampai ajalin musamma, waktu yang ditentukan, maka hendaklah kalian menulisnya. Ma a'lamu ma tubdun. Nah, saya tahu apa-apa yang kalian tampakkan. Alla yuqima hududallah. Apakah keduanya tidak menegakkan hukum-hukum Allah? Hala taqra'ul Qur'an. Apakah kamu tidak membaca Al-Qur'an? Nah, ini pertanyaan tetapi ada maksudnya. Maksudnya itu kamu nggak baca Quran, Bo. Nah, gitu loh. Dan kamu tidak baca Quran ya. Nah, itu kan bukan pertanyaan sebetulnya, tapi ya semacam sindiran gitu. Nah, ini nih 15-16 ini juga sindiran. Laula taqra'ul Qur'an, seandainya kamu ini baca Quran. Nah, ini juga lauma taqra'ul Qur'an, kalau kamu baca Quran. Kamu nggak baca Quran sih, seandainya kamu baca Quran. Nah, gitu loh. Itu kan sindiran. Saya kulus sufaha, orang-orang bodoh itu akan berkata. Lanjutnya nih ayat Al-Quran. Kalla sawfa ta'lamun. Nah, sekali-kali tidak, kalian akan tahu. Ini juga sama. Qad, nah ini ada qad ketemu fi'il madhi menjadi sungguh. Qad alima kullu unasim masyrabahum. Sungguh setiap golongan itu tahu tempat minum mereka. Karena ini kan Nabi Musa bakul nadrib bi'asaqal hajar. Jadi memukulkan tongkat di batu, kemudian muncul 12 mata air. Nah, masyraba itu tempat minum, maksudnya mata air tadi. Qad naqra'ul Qur'ana lailan. Nah, kadang-kadang kami membaca Al-Qur'an malam hari. Itu yang ini setelah huruf itu adalah fi'il ya. Nah, ini campuran, bisa fi'il bisa isim, terserah. Ini saya ambilkan dari ayat-ayat Al-Qur'an. Contoh, innal ladzina kafaru wa matu, orang-orang yang kafir dan mati. Qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Nah, kami katakan kepada malaikat, sujudlah kepada Adam. Nah, maka di sini tuh ataf, tapi maka ataf itu kadang li tartib, kadang untuk kemudian artinya itu. Jadi ini kemudian mereka bersujud kepada kecuali iblis. Tsumma innal ladzina kafaru ba'da imanihim tsumma zadadu kufra. Sesungguhnya orang-orang yang kafir sudah keimanan mereka kemudian malah bertambah kekafirannya. Am andartum am lam tundirhum. Data artinya ya, nanti dilihat aja di kamus. Ini artinya apakah? Apakah kamu mengingatkan mereka atau kamu tidak mengingatkan mereka? Au qasat qulubukum min ba'di dzalik. Qasat qulubukum. Hati mereka keras setelah hal itu. Fahiya kal hijarah. Nah, itu seperti batu. Oh, ini contohnya salah ini. Ini au, saya salah naruh. Berarti yang au ini belum ada, nggak apa-apa ya. Nanti saya carikan ini menjadi evaluasi untuk saya. Nah, ma itu seharusnya di depan, itu berarti aunya itu au qasat qulubukum mim ba'di dzalik. Betul. Maaf, ini aunya malah terhapus. Au qasat harusnya. Aunya ini istinaf berarti, bukan au untuk bukan au untuk ataf. Kalau di sini ada aunya itu istinaf. Au qasat qulubukum mim ba'di dzalik fahiya kal hijarah. Nah, intinya ini harus dievaluasi. Baik, yang ma yawaddul ladzina kafaru. Orang-orang kafir itu tidak ingin, disaranya tidak. La yukallifullahu nafsan, Allah tidak membebani jiwa illa usaha kecuali kemampuannya. In huwa illa wahyuha, tidaklah dia kecuali wahyu yang diwahyukan. Lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Nah, sekali-kali harta mereka dan anak-anak mereka itu tidak cukup untuk menghadapi Allah sedikit pun gitu. Naam, falajatum ma wa'ada rabbukum haqqan qalu na'am. Nah, apakah kamu sekalian mendapati bahwa janji Tuhanmu itu betul? Mereka berkata, ya.
oh ternyata janji Allah itu betul. Nah, banyak yang sekarang itu tidak percaya, tapi ketika sudah meninggal mereka baru oh ternyata betul. Nah, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Apakah aku itu Tuhanmu? Kemudian mereka berkata, ya kami bersaksi. Hal yastawil a'ma wal basir. Apakah sama orang yang buta dan orang yang melihat? Maksudnya kenapa buta? Karena tidak berilmu. Melihat karena punya ilmu. Gitu ya. Antum a'lamu amillah. Nah, ini am ini. Saya masukkan di atas saja sekalian ini nanti ya. Jadi ini juga am. Apakah kalian itu lebih tahu atau Allah yang ngapain? Atau Allahu a'lam, atau Allah yang lebih tahu. Nah, jadi ada yang mahdhuf. Ra'aitu hikmatan, aku melihat hikmah, yaitu ayatan fil Quran, ayat dalam Al-Quran. Ini bukan ayu berarti kalau ayatnya seperti itu. Ayatnya ini tafsir. Sebentar, ini juga saya apa namanya itu? Saya edit. Enggak apa-apalah. Makanya sengaja seperti ini biar ketahuan. Nah, ini an lah belum tertulis. An li tafsir ya. Oke. Mana tadi? Nah, di sini. Fa auhayna ilaihi an isna'il fulka. Maka kami wahyukan kepadanya supaya apa? Supaya membuat untuk apa? Untuk membuat, yaitu buatlah kapal. Nah, gitu yang tepat. Nah, kami wahyukan kepadanya yaitu buatlah kapal. Karena isna itu artinya kan amr. Ala innahum humul mufsidun. Nah, tidaklah semuanya mereka itu orang yang berbuat kerusakan. Amma manistaghna. Adapun orang yang merasa cukup. Merasa cukup itu maksudnya tidak membutuhkan Allah. Nah, orang yang sudah merasa cukup tidak butuh Allah lagi. Nah, amma manistaghna fantalahu, ini intinya orang yang merasa cukup tidak butuh Allah itu malah justru oleh Nabi diperbuatin dengan perbuatan yang baik. Kan abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkar fatan fa'dzikra amma manistaghna fa antalahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka. Itu amma nanti silakan dilanjutkan lah. Kok malah ada beberapa yang lupa. Memang terkadang lupa, terkadang hafal gitu. Ya, maklum lama tidak murojaah. Baik, saya kira itu ya apa namanya beberapa huruf yang ada dalam bahasa Arab. Cukup banyak sekali. Memang kalau dihafalkan ya karena tidak semuanya sering digunakan ya tidak mudah. Tetapi ya anggap saja Anda tahu sedikit saja beberapa yang memang sering digunakan, ya itu sudah selesai sebetulnya kayak gitu. Nah, ini selesai kita masalah huruf, sudah, isim juga sudah. Besok kita akan masuk di fi'il di 3 kali pertemuan. Nah, setelah itu kita insya Allah sudah mempelajari semua bahasa Arab. Nah, nanti tinggal mempraktek-praktekkan saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.